bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari dunia kesehatan. Siapa nih pemirsa yang nggak tahu anggur hijau Saint Muscat? Nah, ini banyak banget ya food vlogger yang kadang juga makan anggur gitu kan ya. Dan ini terlihat sangat menggiurkan gitu ya. Jadi banyak banget akhirnya saat ini di berbagai toko buah tentunya pemirsa sering melihat adanya anggur Saint Muscat ini. Namun kemarin ini ada berita dalam catatan bisnis jaringan peringatan pestisida Thailand atau Thaipan ini mengeluarkan peringatan terhadap produk anggur impor Saint Muscat lantaran katanya adanya temuan kandungan residu kimia berbahaya yang melebihi tingkat yang diizinkan. Jadi ini ya dilansir dari beberapa sumber saat itu dari jaringan peringatan pestisida Thailand tersebut melakukan penelitian seperti itu. Nah, dari hasil pengambilan sampel yang memang ini dilakukan dari tanggal 2 sampai 3 Oktober ini ditemukan pestisida melebihi ambang batas dalam 23 dari 24 sampel anggur Saint Muscat yang ditemukan di 15 toko yang ada. Nah, sampel tersebut ini lalu dikirim ya untuk dianalisa terkait dengan residu pestisidanya. Dan ditemukan bahwa memang 9 dari sampel tersebut ini berasal dari Cina. Dan beberapanya lagi ini tidak ada informasi mengenai asalnya. Terlepas dari itu akhirnya juga dari tadi ya Dinas Kesehatan Thailand juga langsung mengklarifikasi bahwa memang ini bukan hanya di Thailand tapi di Malaysia juga ada. Nah akhirnya gitu ya Kemenkes Malaysia juga bergerak untuk melakukan penelitian. Dan ini juga sudah ada hasilnya bahwa kalau semisal untuk di Malaysia sendiri ini masih dalam kadar yang aman seperti itu. Nah, kemudian bukan hanya di Malaysia, akhirnya juga karena ini kan kita berbicara di negara kita ya, Indonesia. Ini karena termasuk makanan viral ya, pemirsa, ini buah-buahan yang ada mentereng di berbagai toko buah dan menjadi kegemaran karena rasanya yang manis sekali gitu kan ya. Akhirnya dari Dinas Kesehatan di Indonesia juga langsung nih melakukan penelitian terkait adanya kandungan residu yang berbahaya di dalam anggur Saint Muscat seperti itu. Nah, jadi dari Badan Pangan Nasional, Bappenas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan OKKP ini akan melakukan investigasi terhadap anggur Saint Muscat dari Cina. Dan ini juga investigasinya dilakukan dengan menyusulnya adanya tadi berita dari yang Thailand tersebut. Nah, ini dari Kepala Badan Pangan Nasional ya, Arief Prasetyo Andi menyampaikan investigasi yang bakal dilakukan ini melakukan prosesi sampling dan juga pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia. Nah ini berbicara tentang makanan tentunya gitu ya pemirsa, ini sangat penting sekali untuk kita bisa benar-benar mengetahui mungkin ya salah satunya kandungan di dalamnya, kemudian juga keamanan. Ya namanya juga makanan dan akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau semisal ada komposisi ataupun ada kandungan-kandungan yang berbahaya, tentunya juga ini akan berdampak tidak baik bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya nih pemirsa ya, dari berita tentang anggur Saint Muscat, ini ada berita dari dunia pendidikan, 5 rencana Menteri Pendidikan baru Abdul Muti. Nah ya, ini ibaratnya sepertinya gitu kan ya, kalau kita melihat bak angin segar gitu di tengah adanya atau di tengah kisruh dunia pendidikan di Indonesia yang terlihat tidak baik-baik saja. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti ini membeberkan kebijakan yang akan diterapkannya pada periode mendatang. Nah, kalau kita lihat ya, ini memang Pak Menteri ini banyak banget hadir dan juga mengikuti diskusi publik. Sehingga memang benar adanya bahwa kata Abdul Muti ini
dia mengaku lebih banyak mendengarkan aspirasi publik. Nah, hal ini juga dilakukan bagi kementeriannya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, apa saja sih 5 rencana Menteri Pendidikan baru nih ya? Yang pertama adalah akan mengkaji ulang terkait dengan kurikulum Merdeka, UN dan juga sistem zonasi. Nah, ini sempat menjadi polemik ya pemirsa, karena ini terjadi pro kontra antara adanya UN, kemudian juga tadi ya adanya kurikulum Merdeka dan sistem zonasi. Setidaknya tiga kebijakan itu akan dikaji ulang seperti itu pemirsa. Nah, karena masih menjadi perdebatan, tentunya beredar juga kabar bahwa katanya UN ini bakal diadakan kembali. Wow, ya ini kalau ngingat masa UN, karena aku sendiri juga mengalami gitu ya, mengikuti adanya ujian nasional, itu terasa gitu kan vibes deg-degannya, kemudian juga belajar dengan sungguh-sungguhnya gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat kan UN ini dihapuskan pada tahun 2021 ketika COVID melanda. Namun beberapa orang ini berpendapat bahwasannya ketika tidak ada UN gitu kan ya, ini kompetensi, mohon maaf, dari generasi muda di Indonesia, apalagi ini banyak banget siswa-siswa yang tidak bisa baca, kemampuan menalarnya kurang, menghitungnya dan yang lain-lainnya, ini sungguh menjadi sesuatu hal yang cukup miris. Dan berharap dengan adanya UN ini bisa dikembalikan ya tadi ya, generasi Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada juga mengkaji pembuatan format sekolah unggul terintegrasi. Nah, ini manfaatnya adalah jadi masyarakat siapapun bisa dengan mudah gitu kan mendapatkan ataupun bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang memang memiliki keunggulan. Tapi berbicara tentang sekolah unggulan, tentunya ya ini juga besar harapannya bahwa memang bukan hanya beberapa sekolah saja, namun semua sekolah yang ada di Indonesia ini memiliki kualitas yang baik juga, kemudian juga tadi menjadi sekolah unggulan sehingga masyarakat siapapun dengan mudah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah, selain itu ada juga nih ya salah satunya dari rencananya menjalin kerjasama dengan PSSI. Jadi memang ya kita juga perlu ketahui bahwa anak itu ataupun siswa di sekolah ini jangan hanya dinilai terkait dengan kecerdasan kognitifnya saja, karena tiap-tiap orang itu punya keunikan yang berbeda. Mungkin aktifnya di bakatnya gitu kan ya, di geraknya, psikomotornya, kognitifnya ataupun afektifnya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwa gitu kan ada banyak sekali pihak-pihak yang akan diajak kerjasama nih oleh Menteri Pendidikan baru ini. Dan kemudian ada juga peningkatan kualitas guru dan tentunya ya ini kesejahteraan guru. Ini nih yang pemirsa yang sedang digadang-gadang. Nah, ini banyak banget ya gaji honorer juga bakal naik di tahun 2025, tapi ini belum ada kisaran pastinya berapa sih akan naiknya seperti itu. Berbicara tentang kesejahteraan guru dan juga tadi kualitas pendidikan dan khususnya guru ya gitu pemirsa. Ini memang perlu sekali untuk dikaji ulang. Perlu sekali pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Bahkan gitu kan ya, ini sempat juga berseliweran di media sosial gitu kan. Saking takutnya nih, sekarang ini banyak banget kasus guru yang akhirnya dipenjara oleh orang tua, dilaporkan sehingga dipenjara oleh orang tua murid karena mengomeli atau ya tadi ya ibaratnya hanya menegur dan yang lain-lain. Nah, atas dampak hal ini banyak banget gitu kan ya parodi-parodi yang memang dilakukan oleh guru-guru. Ini sebenarnya sebagai bentuk protes ya. Jadi videonya ketika guru mengabaikan ketika siswanya itu berkelahi, kemudian juga melakukan pembulian atau berpacaran atau yang lain-lainnya. Dan tentunya ini juga bukan hal yang bagus pemirsa. Ketika tenaga pendidik gitu kan ya tidak memiliki ataupun tadi ya tidak memiliki rasa aman untuk dapat mendidik murid-muridnya, tentunya ya ini akan jadi generasi seperti apa Indonesia mendatang. Ya, kita berharap bahwa memang hal krusial di Indonesia salah satunya adalah pendidikan dapat dibenahi, dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak harapan yang kita berikan nih kepada Menteri Pendidikan baru. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi, maka dari itu tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga,
lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.